Sebanyak 129 demonstran berhasil diamankan aparat kepolisian Polresta Malang Kota pasca demonstrasi berujung ricuh di kantor DPRD Kota Malang pada Kamis kemarin. Dari 129 yang diamankan dan dilakukan rapid test, 20 orang diantaranya hasilnya reaktif. Para demonstran yang diamankan tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Polresta Malang. 129 orang demonstran yang diamankan aparat kepolisian ini masih menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota. Pihak kepolisian melakukan pendalaman dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terhadap 129 orang yang kini diamankan di Aula Mapolresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan dari 129 orang tersebut, 59 orang merupakan mahasiswa, 31 orang pelajar, 1 orang buruh, 1 orang petugas keamanan, 5 pekerja bangunan, dan 15 pengangguran. Dari 129 demonstran ini, mayoritas berasal dari Malang, Jombang, Banyuwangi, dan Pasuruan. Selain dilakukan pendalaman, polisi juga melakukan rapid test terhadap ratusan massa aksi yang diamankan ini. Hasilnya, 20 orang dinyatakan reaktif dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut seperti tes usap atau swab. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, ribuan massa gabungan mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi penolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung ricuh. Akibatnya, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dinas milik Pemkot dan kepolisian dirusak dan dibakar massa. Selain kerusakan materi, sejumlah massa demonstrasi dan petugas kepolisian juga mengalami luka-luka. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota terhadap aksi demo yang anarkis yang terjadi kemarin di depan kantor DPRD Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2020 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.10 kemarin sore hari. Kami sudah menyampaikan di awal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya, ada mobil dinas, baik itu punya Satpol PP, pemerintah kota yang dibakar, roda 4, lalu juga ada 4 kendaraan dinas milik Polri yang dibakar, lalu juga ada bis dari Polres Batu yang dirusak, lalu juga ada kendaraan truk dinas Polres Blitar yang dirusak, juga termasuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di kantor-kantor pemerintahan, baik itu DPRD, kantor pemerintah Kota Malang, ya, juga ada kerusakan-kerusakan lain di sepanjang jalan, fasilitas-fasilitas umum, ya, lampu-lampu, taman, kemarin banyak, ya, hal-hal yang terjadi, ya. Untuk itu kemarin kita sudah melakukan kegiatan penegakan hukum dan kita mengamankan sebanyak 129 orang. Lalu kami sampaikan juga dari 129 ini terdiri dari mahasiswa, dari pelajar SMA, dari pelajar SMK, ini mahasiswa 59 orang, dari SMA 14 orang, dari SMK ini 15 orang, dari pelajar SMP 2 orang, buruh 1 orang, pengangguran 15 orang, security 1 orang, kuli bangunan 5 orang. Simon Alfredo melaporkan. Masih belum ada perbaikan setelah mengalami kerusakan pada bagian pondasi jembatan dikhawatirkan para petani karena bisa roboh ketika terjadi banjir bandang. Tidak hanya itu, lahan pertanian bisa kembali tergerus dan semakin menyempit. Beginilah kondisi jembatan penghubung di Petung Sewu dan Salorejo Dau di area lahan pertanian jeruk. Jembatan penghubung ini sudah mengalami kerusakan pada musim penghujan tahun lalu akibat terjadi banjir bandang dan pondasi sebagian runtuh. Kondisi ini mengakibatkan jembatan menjadi rawan rubuh apabila terjadi banjir bandang kembali. Lahan pertanian warga banyak yang rusak dan tergerus sehingga menyempit dan ratusan pohon jeruk ikut hilang terbawa banjir. Jembatan sepanjang 6 meteran dengan lebar 3 meteran ini menjadi urat nadi warga ketika beraktivitas karena memperpendek jarak tempuh sehingga ramai dilintasi warga khususnya para petani.
Menurut salah seorang warga menjelaskan, kekhawatirannya menjelang musim penghujan apabila terjadi banjir bandang kembali, lahan pertanian akan semakin menyempit. Di lokasi terlihat tidak hanya pondasi jembatan yang sebagian sudah hilang dan belah, tetapi juga jalan menuju area kebun juga rawan hilang karena tergerus banjir dan untuk sementara masih menggunakan jembatan bambu ketika panen. Ini kan sudah lama rusaknya Mas ya? Ini udah kemarin. Pas tahun hujan. Ya, hujan. Kemarin. Tapi masih belum ada perbaikan Mas ya? Belum. Ini ada nggak kekhawatiran Mas musim penghujan sekarang kejadian kemarin Ya, ada terjadi? kalau kekhawatiran ini kalau bisa putus ini kalau nggak diperbaiki lagi. Nggak diperbaiki bisa putus ya? Iya. Apalagi mungkin kalau kejadian seperti lahan-lahan pertanian juga banyak yang Iya. lumayan kan pohon-pohon jeruk di kawasan sini juga banyak yang hilang waktu kemarin ya? Kemarin banyak yang hilang pohon jeruk di sini. Di sepanjang aliran Ya. aliran sungai ini. Harapan sebagai warga masyarakat gimana Mas harapannya? Ya, kalau harapan ya Mm-mm. cepat-cepat diperbaiki aja. Perbaiki ya. Ini bisa Ya. sudah putus kelihatannya Mas ya? Udah putus kalau ini nggak diperbaiki cepat-cepat ya Mm-mm. bisa putus. Iwan Hikmawan melaporkan. Untuk mengangkat pendapatan asli daerah dari restribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Batu menunggu realisasi peraturan daerah, yakni tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan dan hingga saat ini aplikasinya masih terkendala perwali yang belum diterbitkan. Potensi pendapatan retribusi parkir 2021 diprediksi 2 miliar akan memenuhi target. Namun pendapatan tahun ini masih minim, belum mencapai yang diinginkan yaitu 400 juta rupiah. Hingga saat ini Dinas Perhubungan Kota Batu masih dalam tahap pengerjaan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah bersama petunjuk teknisnya. Jika penyusunan draft, Juklak dan Juknis akan diturunkan di Perwali, Dinas Perhubungan sendiri menargetkan draft Perwali tersebut akan selesai dalam minggu ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu menjelaskan, Juklak Juknis tengah dikelola oleh bagian hukum. Salah satu isinya tentang pembagian antara Pemkot dan Jukir dengan besaran pembagian retribusinya 60/40. Pembagian tersebut akan diambil rata dari 50 titik parkir, lokasi parkir terbagi di 3 kecamatan Kota Batu. Dan rencananya hal tersebut akan diaplikasikan pada tahun 2021. Namun sebelum diimplementasikan, pihak Dinas Perhubungan akan mensosialisasikan hal tersebut kepada juru parkir yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Batu. Yang terpenting itu ada suatu pembagian ya, pembagian 60-40 lah. 60 untuk masyarakat, orang apa-apa wis, kita 40%. Pembagian itu retribusi. Iya, jadi yang jaga sopo sing ngerti bayar. Kalau mau dibayarkan ya duwe sopo kan ngono. Jadi harus ada saling menguntungkan lah. Di perdanya bunyinya begitu. Jadi kita menjembatani seperti itu. Berapa kantong parkir Pak di Kota Batu Pak? Hah? Kantong parkir. Titik parkirnya sementara di kajian yang besar-besar itu sekitar lebih kurang dari berapa? 50-an lah. Kalau potensi Ya, dari nanti potensinya banyak sampai ke mana? Ke utara itu masih belum saya hitung nanti. Kalau sudah oke nanti akan ke sampean ya. dengan perda baru potensi retribusi. Ya, kenapa? Potensi retribusi dari perda yang baru. Perda baru potensi retribusi parkir ya lebih kurang dulu kan cuma 300, 400-an ya. Sekarang ya 2 miliar lah. Bisa lebih. Ya. 2021 itu Pak ya? Bukan sekarang ya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan dari luar kota yang masuk Malang Raya berdampak pada padatnya beberapa ruas jalan utama di Kota Malang. Kepadatan terjadi mulai pukul 10 pagi menjelang siang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan utama di pintu masuk Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan menjelang akhir pekan rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berlibur ke tempat wisata di Malang Raya. Kondisi Malang Raya yang sudah tidak berada di zona merah bertampak pada semakin meningkatnya kunjungan warga luar kota sehingga di pintu masuk kepadatan terjadi. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Ahmad Yani Blimbing sampai pertigaan Jalan Laksda Adi Sucipto, terlihat arus kendaraan mengantri panjang dari arah keluar Jalan Layang Ahmad Yani sampai traffic light Jalan Laksda Adi Sucipto. Menurut seorang warga menjelaskan,
Walaupun sudah ada jalan alternatif di beberapa pintu keluar tol menuju Malang Raya, tetapi Jalan Raya Ahmad Yani masih menjadi jalan utama sehingga setiap Sabtu siang dipastikan padat kendaraan. Di lokasi Jalan Panji Balai Arjosari sampai pintu masuk Jalan Layang Ahmad Yani, arus kendaraan terlihat lumayan padat dan menumpuk di pintu keluar Jalan Layang Ahmad Yani. Kepadatan ini biasanya akan berlangsung sampai sore hari. Mulai macet mulai jam 10-an tadi. 10 dari arah dari ya? Dari Surabaya. Dari Surabaya ke Malang. Ya. Hari biasa gimana Pak, hari biasa? Hari biasa kosong terus 3 Sabtu ini macet terus. Macet terus Pak ya? Mulai jam kemarin ya mulai jam 10. Sampai jam biasa sampai jam berapa? Sampai sore kemarin. Sabtu kemarin sampai sore. Ya. Rata-rata ini Pak ya? Roda 4 Pak ya? Iya. Yang roda 4 banyak yang luar kota. Luar kota banyak yang masuk juga. Terus kapan lagi nih mulai Pak? Arah sebaliknya kapan? Enggak tahu. Tapi ke arah balik enggak pernah macet. Enggak pernah macet Pak ya. Tapi yang dari Surabaya masuk ke Malang jadi macet. Macet Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, calon Bupati Malang nomor urut 1 Haji Muhammad Sanusi Sabtu 10 Oktober menggelar kampanye di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sanusi yang menggelar belusukan di seluruh pelosok desa meminta dukungan dari warga Ngantang untuk mendukung pasangan Sandi pada Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang. Calon Bupati Malang nomor 1 Haji Muhammad Sanusi Sabtu 10 Oktober menggelar kampanye di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sanusi yang didampingi tim kampanyenya melakukan belusukan di seluruh pelosok desa di Ngantang untuk menarik simpati dan dukungan dari warga Ngantang. Belusukan yang diawali dari Desa Sido tadi, calon Bupati Petahana menyapa sekaligus menggelar dialog dengan sekelompok tani, di mana di hadapan Bupati Malang yang sedang mengambil cuti untuk kampanye ini. Para petani meminta agar nanti apabila pasangan Sandi kembali terpilih dapat memerhatikan petani di Kabupaten Malang. Para petani juga menilai kepemimpinan Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi pada periode pertama sudah cukup bagus. Namun, para petani juga meminta agar apabila kembali terpilih nantinya, kepemimpinan Sandi dapat menyediakan pupuk khususnya pupuk subsidi bagi warga. Tani kalau bisa pasar Antangnya belum ada, pasar sayur seperti Mantung itu kalau bisa jadi. Pupuknya yang kesulitan dengan pupuk. Iya. Pak, selama kepemimpinan Pak Sanusi sebelumnya gimana menurut pendapat Bapak? Ya baik. Berarti perlu dilanjutkan Pak ya. Sementara Haji Muhammad Sanusi yang menggelar dialog dengan petani dan warga Desa Pagersari mengatakan bahwa kepemimpinan di periode pertama sudah banyak mendapat penghargaan khususnya di bidang pertanian. Untuk itu, ia mengajak warga agar prestasi yang telah diraih dapat dilanjutkan dengan memilih pasangan Sandi pada Pemilu Kada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang. Sementara, kampanye pasangan nomor urut 1, Haji Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto atau Sandi di Kecamatan Ngantang, selain melakukan belusukan untuk menjaring aspirasi masyarakat, calon nomor urut 1 juga membagikan APK dan masker kepada warga dan mengimbau agar warga tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Khususnya bidang pertanian, Menteri Pertanian memberi penghargaan untuk Kabupaten Malang sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan pertanian dan hortikultura. Kita diberi reward kulturit oleh Menteri Pertanian untuk menyimpan hasil pertanian nanti. Ini yang banyak Bapak Ibu apa kerjanya? Peternakan sesudah ke Sandong University dan sama Bu Gubernur ke Greenfield di Ngajum. Di Ngajum itu belajarnya ke Sandong University di Cina. Bibitnya dari sana. Itu susunya per hari rata-rata 35 liter. Jumlah sapinya ada 7.000 sekian. Roto kabeh itu 35. Di sini berapa sapi? Di sini rata-rata 15 saja. 15. Sini ngomong 10 ini. Ya. Sini 15 jalan. Paling lahir pertama atau kedua itu
Ketika setelah itu turun lagi. Nah, di sini rupanya bibitnya yang harus diperbaiki menurut dari Cina itu. Cuman karena saya sudah kerjasama dengan Sanggar University, dia dokternya, profesornya sudah saya ajak ke Indonesia melihat peternakan sapi di sini ya agak bebek dikit. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sambut Hari Jadi Kota Batu ke-19, Pemkot Batu melalui bagian organisasi menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik. Lewat ajang ini, Pemkot Batu ingin tiap SOPD, pemerintah desa dan kelurahan, BUMD, LPP, dan pelayanan kesehatan sekota Batu bisa berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkot Batu melalui bagian organisasi menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik untuk menyambut Hari Jadi Kota Batu ke-19. Menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan, ide kreatif orisinal atau adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kompetisi inovasi pelayanan publik ini sendiri akan melibatkan OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Batu, pemerintah desa dan kelurahan, BUMD, LPPL, dan pelayanan kesehatan sekota Batu. Adapun bentuk inovasi yang dilombakan meliputi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Kompetisi inovasi pelayanan publik bertujuan untuk memacu dan memotivasi perangkat daerah, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat, mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dan selaras dengan penerapan good governance, meningkatkan kesadaran dan partisipasi aparatur sipil negara atau ASN terhadap proses inovasi. Kepala Bagian Organisasi Sekda Pemkot Batu Andang Budi Harsa mengatakan, dengan adanya lomba ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi perangkat daerah, serta memotivasi perangkat daerah lain untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kebijakan di seluruh aspek, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Inovasi pelayanan yang tercipta dapat mendorong transparansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Cara ini sebagai respon kami untuk melembagakan inovasi sampai dengan tingkat yang paling bawah. Jadi kami ingin inovasi ini menjadi sebuah budaya organisasi. Nah, kami desain sedemikian rupa untuk bisa dimunculkan oleh masing-masing perangkat daerah, badan usaha milik daerah maupun badan hukum lainnya yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dan juga sebagai peringatan Hari Jadi Kota Batu yang ke-19. Inovasi terkait apa Pak kira-kira? Inovasinya terkait pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu bisa di bidang ketahanan pangan, kemudian pelayanan administrasi kependudukan, ataupun yang lainnya. Ini dilombakan apa seperti apa? Dilombakan. Ada hadiahnya langsung dari wali kota. Untuk juara 1 nanti kita akan beri insentif atau hadiah kurang lebih 2.500.000, 2, 3 mengikuti dan seterusnya. Mulai kapan nanti? Mulai hari ini nanti kita bisa dapat proposal inovasinya sampai dengan mungkin nanti sekitar tanggal 9 ya, mungkin tanggal 9 nanti kita ada pengujian, ada panelis, ada penilaian dari tim penilaian inovasi seperti itu. Pak, dari kegiatan ini apa Pak? Outputnya yang diharapkan seperti apa? Outputnya jelas untuk mendapatkan respon bahwa pelayanan publik itu harus cepat, kemudian akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi endingnya adalah pada
service excellent gitu. Pelayanan publik prima. Yanto Yancung melaporkan. Dan informasi tentang perakiraan cuaca tadi mengakhiri jumpa kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.